Yang penting itu bukan warna air, tapi yang penting itu ikannya sehat dulu. Bagus mana sih air kolam warna coklat, hijau, atau merah? Oke teman-teman semua, buat para pemula seperti saya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Susilo Farm. Jadi kali ini saya akan sedikit membahas warna air kolam ikan lele ya, karena ada pertanyaannya masuk ke saya. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa kalian klik subscribe-nya dulu agar saya lebih semangat bikin konten untuk kalian. Oke, terima kasih, kita lanjut videonya. Kalau di video sebelumnya saya sempat bahas beberapa sistem yang mudah untuk pemula, yang videonya ada di pojok atas ini, dan ada pertanyaan yang masuk tentang warna air kolam. Menjawab pertanyaan bapak ini ya, bagus mana sih air kolam warna coklat, hijau, atau merah? Oke teman-teman semua, buat para pemula seperti saya, jadi semua warna itu bagus ya buat budidaya ikan lele. Yang penting itu bukan warna air, tapi yang penting itu ikannya sehat dulu dan berfokus pada warna air. Jadi ketiga warna itu bagus ya menurut pengalaman saya pribadi, karena saya juga sudah pernah pakai yang coklat, hijau, dan merah. Di kolam pendadaran saya dulu itu saya terapkan sistem kocor yang air coklat ya, dan itu bagus kok. Terus saya beralih ke sistem kocor yang air hijau, yang biasa disebut green water system. Tapi ada kocoran sedikit ya. Kocoran yang saya maksud bukan yang kocoran nyala 24 jam. Jadi kalau di kolam saya itu kocoran aktif menyesuaikan dengan tandon kamar mandi, karena sumurnya jadi satu ya, untuk kamar mandi sama kolam juga ya. Meskipun ada perbedaan ya, perbedaan itu ada saya rasakan. Di kolam beton menggunakan air coklat dan hijau. Air coklat ikannya mudah menggantung. Ketika kocoran aktif dia gerak sehat, tapi setelah kocoran berhenti dia menggantung. Tapi dia sehat, bukan yang menggantung karena jamur atau apa itu ya. Berbeda dengan air hijau yang masih aktif berenang ya, meskipun kocoran berhenti, ikan tetap aktif. Dan menurut saya untuk nafsu makan sama saja sih antara air coklat dan hijau, cuma gerakannya aja yang beda ya. Untuk kanibalisme masih ada ya, 1 atau 2 ekor lah per minggu, itu masih ada. Dan untuk air merah atau red water system, menurut pengalaman saya ikan minim kanibal ya, dan cenderung gerak wajar, tidak mudah stres. Tapi di tempat saya air lele warna merah justru yang stres itu yang punya ya, karena lingkungan yang minim pengetahuan. Banyak juragan tanah yang keluar mengatakan bahwa air merah jorok, jadi yang punya kolam ya agak stres ngadepin hal semacam itu. Dan kalau disuruh milih, sebenarnya saya pribadi suka yang kolam warna merah. Ikan gesit tidak mudah stres, minim kanibal, dan lebih gemuk. Tapi balik lagi ke pengalaman teman-teman di sana seperti apa ya. Saya hanya menjelaskan sesuai pengalaman yang saya alami. Kita sama-sama pemula, sama-sama pengen ikan kita sehat. Bagi yang bisa membuat red water system ya monggo dibuat. Bagi yang tidak bisa ya jangan berkecil hati, karena air coklat dan hijau juga bagus kok, asalkan kita pintar-pintar mengurus ikan ya. Dan saya pribadi juga jujur di kolam tembok susah buat air merah, karena air merah itu biasanya saya pakai yang banyak kandungan tepung ikan itu peletnya. Dulu saya pakai yang pelet LP itu, tapi sekarang LP di daerah saya gak ada ya, jadi saya pakai 781. Masih bisa merah tapi di kolam terpal yang kecil ya, mungkin karena lokasinya jarang terkena matahari ya, jadi masih bisa merah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Lain waktu kita akan bahas lagi mungkin cara membuat air hijau atau merah ya. Tapi subscribe dulu channel ini agar berkembang, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video lainnya. Mungkin videonya cukup dulu, terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.